Menyajikan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1995, tentang seorang perampok di salah satu bank, yang sangat percaya diri dan juga bodoh. Aksinya dilakukan di dua bank di kota Pittsburgh, Amerika Serikat, tepatnya pada siang hari. Anehnya, dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan identitasnya. Tidak menggunakan topeng, ataupun semacamnya yang bisa menyembunyikan wajahnya. Dia justru tersenyum lebar ke arah CCTV dari setiap bank. Seolah-olah disengaja dan mengundang polisi untuk menangkapnya. Memang benar, polisi sama sekali tidak kesulitan untuk menangkap perampok ini. Selang beberapa jam setelah aksinya itu, polisi sudah menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Namun, ada sesuatu yang membuat polisi terheran-heran. Perampok ini nampak kebingungan dan tidak mengerti sama sekali, kenapa dirinya bisa tertangkap. Dia berkata, "Tapi aku memakai jus." Apa maksudnya memakai jus? Ternyata ada ilmu nyeleneh yang dianutnya, dia salah kaprah. Dia berpikir jika dia mengoleskan jus lemon ke wajahnya, bisa membuatnya tak terlihat oleh kamera pengawas di bank. Dia pikir jus lemon memiliki sifat kimia yang sama dengan tinta yang tak terlihat, yang bisa dipakai untuk menulis pesan rahasia. Dan dengan yakinnya dia bisa lolos dari pengawasan kamera dengan cara semacam ini. Tentu teori ini sangat tidak mendasar. Ini adalah kesalahan logika yang sangat bodoh. Namun pria yang merasa dirinya pintar ini sangat yakin dengan teori yang dianutnya, sehingga dia tidak mau percaya dengan hasil rekaman perampokannya yang ditunjukkan oleh polisi. Dia percaya bahwa rekaman itu palsu dan dibuat untuk menjebaknya. Tentu teori ini sangat tidak mendasar. Ini adalah kesalahan logika yang sangat bodoh. Namun pria yang merasa dirinya pintar ini sangat yakin dengan teori yang dianutnya, sehingga dia tidak mau percaya dengan hasil rekaman perampokannya yang ditunjukkan oleh polisi. Dia percaya bahwa rekaman itu palsu dan dibuat untuk menjebaknya. Polisi mengambil kesimpulan bahwa pria ini sebenarnya tidak gila dan tidak sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Hanya saja dia salah mencerna informasi yang mengakibatkan salah kaprah. Peristiwa perampokan yang aneh ini membuat dua psikolog sosial, Dunning dan Kruger tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Fenomena yang mereka maksud adalah kesenjangan antara penilaian diri dan kemampuan sebenarnya. Yang paling menarik bagi mereka adalah kepercayaan yang diberikan oleh si perampok, yang membuatnya sangat yakin bisa tak terlihat oleh kamera keamanan hanya dengan jus lemon. Pikiran yang cukup nyeleneh, namun ada dalam dunia nyata. Pria bodoh yang merasa pintar ini menarik perhatian untuk mengkaji ciri-ciri orang bodoh yang merasa pintar. Berikut ciri-cirinya. Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu sudah tahu segalanya? Pernahkah kamu merasa tidak perlu belajar lagi karena menurutmu, kamu sudah ahli? Jika iya, kami harus berhati-hati, karena bisa saja kamu sedang mengalami efek Dunning-Kruger. 1. Merasa paling benar. Ciri pertama ini sering merasa dirinya sendiri paling benar di antara yang lain. Mereka menganggap dirinya superior dan tidak ingin melihat dan mengakui kecerdasan orang lain. 2. Menyepelekan orang lain. Orang bodoh yang merasa dirinya pintar seringkali menyepelekan orang lain. Terlebih jika sejak awal dirinya sudah menonjolkan bahwa dirinya yang terbaik. Contoh, saat kamu berbicara dengan teman-teman, lalu obrolanmu ditanggapi dengan sikap dingin, perilaku ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggapmu serius. 3. Tidak mau memahami pemikiran orang lain. Orang bodoh cenderung tidak mau memahami pemikiran orang lain, bahkan ketika diberikan nasihat baik sekalipun. 4. Bercanda di waktu yang kurang tepat. Bercanda memang bisa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan agar tercipta lingkungan yang hangat. Namun jangan pernah bercanda di momen tertentu. Misalnya ketika teman sedang bersedih karena suatu masalah. 5. Melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Seseorang juga termasuk kategori orang bodoh jika mereka melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Terlebih ketika mereka sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun masih saja terjadi hal yang sama. Orang bodoh merasa dirinya pintar karena memiliki estimasi yang berlebihan, yang biasa dikenal dengan terkena efek Dunning-Kruger. Mereka sangat ingin terlihat pintar untuk menutupi kebodohannya. Oleh karena itu mereka berusaha menyembunyikan jati dirinya dan berusaha menampilkan bahwa mereka tahu banyak hal.
Lalu, bagaimana cara agar kita tidak terkena efek Dunning-Kruger? Jawabannya adalah, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita, bersikap rendah hati, terbuka dan mau belajar dari orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah tahu segalanya. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita tidak mengetahui banyak hal. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kamu.